Nah, ini nih Bang Puji, kata kuncinya. Sebagai sesama manusia sangat perhatian. Bisa nggak Bang Puji ceritakan sedikit momen-momen terakhir sebelum Bang Amir berpulang, kemudian apa yang paling berkesan dan yang paling diingat oleh Bang Puji? Ya, saya merasa sangat bersalah sama beliau dan berhutang sama beliau karena di hari-hari terakhirnya saya tidak bisa mendampingi beliau dengan baik, mengajak diskusi karena di Jogja ini kan saya, Mas Ading dan Mbak Yayu yang sebetulnya bisa menjadi partner diskusi beliau yang bagus gitu karena kami mempunyai pemahaman sosiologis dan juga teoretik yang hampir sama. Nah, lalu kemudian ketika beliau sakit saya tidak bisa sering-sering membantu, tetapi saya sangat berkesan waktu saya masih bisa berterima kasih karena pada waktu terakhir beliau diundang oleh teman-teman hukum alumni HMI hukum UII itu beliau diundang. Ya, UII. Nah, beliau harus datang dan itu letaknya di Taman Siswa lantai 3. Di Fakultas Hukum UII Taman Siswa. Ya, di Fakultas Hukum Taman Siswa. Nah, di situ saya bilang, Bang, ini tangga tidak ada untuk lift untuk naik ke atas. Bagaimana, Bang? Lalu dicari kita balik atau bagaimana? Saya ikut Bang Amir. Lalu waktu itu kami bicara dengan satpamnya dan satpam bilang, sudah Bang, saya gendong saja. Lalu bilang, oh ya janganlah digendong. Ci, kau bisa nggak nuntunin aku ke atas? Oh bisa Bang, dengan senang hati. Lalu saya beliau bersandar di bawah saya dan kemudian naik. Dan itu paling diingat ya Bang Puji ya? Bagi saya itu hutang yang setidaknya bisa saya bayar. Di luar saya tidak bisa menemani beliau banyak ya waktu sakitnya itu. Kenapa? Karena dari situ beliau senang sekali gitu dan dia merasa fresh, merasa lega. Bahkan lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya dan saya merasa begitu cintanya beliau pada dunia kampus adalah ketika beliau pertama kali itu kan sebetulnya dinyatakan sudah baik, ingatannya sudah baik, mampu memberi kuliah dengan baik. Di tahun berapa itu Bang Puji? Itu di tahun 2016 ya? 2016, akhir kalau nggak 2017 awal. Nah lalu saya berinisiatif, Bang, gimana kalau Bang Amir itu mengisi kuliah saya di komunikasi. Bisa Ci? Ya bisa Bang, kan saya dosennya, saya tinggal kasih tugas sama mahasiswa, saya bisa. Iya. Oke kalau begitu, kalau kau bisa. Ya, terus kapan? Nah, Bang Amir bisanya kapan? Lalu ditentukanlah pada hari hanya itu, lalu saya jemput di bundaran Gajah Mada karena beliau diantarkan. Lalu saya naik. Yang membuat saya terenyuh adalah ketika saya antar beliau selesai kuliah selama 1,5 jam itu, dari kampus ke rumah itu beliau mengucapkan terima kasih itu hampir setiap menit dia bilang terima kasih. Terima kasih atas apa Bang Puji? Karena diajak mengajar itu ya. Saya beri ruang untuk kuliah itu. Aku fresh ini sekarang. Terima kasih sekali Ci, kau mau jemput aku, kasih ruang kuliah. Jadi itu saya tangkap begitu semangatnya yang luar biasa di dalam dunia kampus untuk berbagi ilmu pengetahuan. Iya betul. Nah, saya kira kalau tadi pertanyaan Bang Ali, apa yang perlu dipelajari dari mahasiswa? Ada 3 hal. Pertama adalah kerja keras, sungguh-sungguh, serius, tidak pernah mengerjakan sesuatu itu setengah-setengah. Dan insya Allah itu saya internalisasi di dalam diri saya. Jadi sekali saya menerima satu amal, saya akan usahakan sebaik-baiknya. Meskipun bedanya saya dengan beliau adalah beliau on time gitu ya. Tanggal 1, ya tanggal 1. Ketemu jam 8, jam 8. Makanya saya sering kedodoran karena saya sering telat 5 menit, 10 menit.
nggak apa-apa ya, kan nanti akan menuju kedisiplinan yang sama gitu. Betul. Tapi saya sebenarnya menarik mengulik kedekatan emosional tadi ya. Betapa tadi Bang Puji bercerita sangat terharu ketika memapah Bang Amir harus naik ke lantai 3 Fakultas Hukum gitu ya. Kemudian di mobil bercerita dan berterima kasih yang luar biasa sudah diberikan ruang untuk kembali ke dunia kampus ya. Jadi inilah yang kemudian kita bisa merasakan ini ya, energi Bang Amir ya sebagai seorang intelektual di tengah sakitnya. Beliau akademisi, aktivis ya. Iya betul. Iya. Kita lihat banyak sekali. Dia juga aktif di MPM juga. Oke. Koalisi sebagai semacam komunitas. Masyarakat peduli media. Iya. 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 Saya pernah melihat Itu yang sekarang jadi himah ya? Himah, Iya, himah.
Oke. Itu warisannya ya. Dan apa ya, kalau saya melihat Bang Amir ini jadi paripurna ya. Spektrumnya luas sekali, akademisi, tadi intelektual, aktivis, bisnis, dan karakternya hampir sama, disiplin, kerja keras. Tapi yang menarik adalah dan serius, ada kata kuncinya tadi, serius. Humanis ya, penuh perhatian, care pada setiap orang, itu menarik sekali. Banyak sekali orang pintar, orang intelektual, tapi mungkin tidak sekomplit Bang Amir ya. Iya. Dan sosok Bang Amir ini adalah sosok yang komplit, sehingga rasa-rasanya ini perlu kita lestarikan. Kita perlu menjaga nilai-nilai ini, dan program studi ilmu komunikasi UI akan menginisiasi atau akan membuat semacam corner yang semoga mahasiswa-mahasiswa kita itu selalu mengingat dengan gagasan-gagasan pemikiran dari Bang Amir ini. Dan kita ingin tahu dari nanti Bang Puji, Bang Anang ya, apa signifikansinya kemudian? Iya, apa signifikansinya? Ketika munculnya Amir Effendi Siregar Corner. Iya. Bang Puji mungkin bisa lah menyampaikan. Dan Bang Puji. Perlu bercerita juga mungkin Bang Puji, karena Bang Amir punya banyak koleksi buku ya, seperti Bang Ali punya banyak koleksi buku. Bang Amir ternyata juga punya banyak sekali koleksi buku yang Bang Puji bisa cerita terkait dengan gagasan Amir Effendi Siregar Corner. Amin. Monggo Bang Puji. Baik, terima kasih. Ya, kalau kita berbicara pada signifikansi, maka itu bisa dilihat di dalam 2 atau 3 pengertian. Yang pertama adalah signifikansi dari sisi gagasan. Tadi sudah berkali-kali disinggung Pak Anang, sebetulnya gagasan Bang Amir. Bang Anang ya, menolak tua. Baru di komunikasi Bang. Iya, Bang dan Kak gitu ya. Kalau digabungkan dalam bahasa Padang jadi Bangka. Bangka artinya bengkak gitu ya. Monggo silakan Bang Puji. Jadi yang pertama dari sisi ide ya, gagasan ya, tadi sudah Bang Anang berkali-kali ceritakan. Sebetulnya inti dari seluruh perjuangan Bang Amir itu bermuara pada keyakinan teoritik terkait dengan kehidupan media dan demokrasi. Nah, pertama adalah bahwa sebuah sistem media yang bagus adalah sistem demokrasi. Nah, oleh karena itu harus ada jaminan terhadap kebebasan atau freedom of the press, freedom of expression, dan freedom of speech. Jadi ada jaminan atas itu. Karena dengan adanya jaminan itu, orang sudah dilindungi haknya untuk mengekspresikan gagasannya, untuk melindungi kebebasan. Sehingga itu prasyarat bagi demokrasi itu berjalan. Itu satu. Yang kedua, selalu Bang Amir perjuangkan adalah, tetapi kebebasan itu tidak cukup. Karena kebebasan itu kalau dibiarkan tanpa ada penyeimbangnya, maka kebebasan itu akan bermuara kepada satu bentuk ketidakbebasan baru, terutama yang disebabkan oleh kapital. Nah, ini uniknya beliau sebagai seorang industriawan media, tapi sekaligus dia menolak kapitalisme media yang berlangsung secara ortodoks. Beliau mengatakan begitu. Ortodoks itu free license fire ya, jadi kebebasan ya, liberalisme, jadi tanpa ada pembatasan, semuanya bebas. Nah, oleh karena itu menurut beliau harus ada jaminan. Jaminannya apa? Yaitu keberagaman, diversity of content dan diversity of voices. Itu dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Betul. Dan menurut saya gagasan itu akan selalu menjadi perjuangan umat manusia di seluruh dunia sampai kapan. Karena problem yang dihadapi oleh kehidupan bersama dalam kehidupan politik adalah demokrasi, dan tarikannya, lawannya adalah pihak-pihak yang mencoba menguasai kekuasaan
di tangannya, baik itu oleh otoritas politik maupun oleh otoritas kapital. Jadi kapital dan entitas politik selalu menarik kekuasaan itu di dalam genggaman. Nah, itu harus dicegah melalui jaminan itu tadi, diversity of ownership dan diversity of content. Caranya bagaimana? Dalam konteks kehidupan media, pertama adalah kapital harus dibatasi. Tidak boleh kapital itu menguasai semau-maunya. Maka yang beliau selalu perjuangkan adalah tidak boleh satu media menguasai dari A sampai B, dari C sampai D. Harus ada pembatasan. Itu yang satu. Jadi kalau sudah kapital dibatasi, maka yang kedua adalah mendorong media yang pro kehidupan publik. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik, public service broadcasting, ini harus dijamin oleh negara. Karena inilah yang kita harapkan bisa melayani seluruh elemen masyarakat negara berdasarkan prinsip-prinsip public broadcasting. Dan kita beruntung di UI ini ada doktor yang menekuni public service broadcasting. Iya, betul. Lalu yang kedua adalah lembaga penyiaran yang pro publik lagi ada jaminan lembaga penyiaran komunitas. Ini harus dijamin. Jadi kalau kapitalnya sudah dibatasi, public service broadcasting dan lembaga penyiaran komunitasnya dijamin kehidupannya dan didorong, maka prinsip diversity of content dan diversity of ownership-nya akan jalan. Tapi kalau tidak, maka ini tidak akan berjalan. Nah, menurut saya, ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia sekarang ini dalam kehidupan media. Selalu pergulakannya adalah lari ke kapital atau lari ke negara. Dan kita harus memperjuangkan. Sehingga kalau apa signifikansinya? Pertama adalah merawat gagasan. Merawat gagasan. Betul. Ya. Diproduksi terus-menerus. Lalu yang kedua adalah sebagai pendiri. Sebagai pendiri tentu punya roh, punya gagasan, punya spirit. Ini yang harus direproduksi. Sehingga dalam bayangan saya, mahasiswa komunikasi UI itu akan mengatakan, oh ternyata prodi kita itu didirikan oleh orang yang bukan sembarangan. Betul. Ya, dan itu yang memang yang menjadi salah satu signifikannya kita harus segera untuk ada dua poin ya Bang Uji ya, merawat gagasan Bang Amir dan juga agar spirit Bang Amir tidak hilang. Dan mungkin hegemonik sangat hegemonik mahasiswa dan mahasiswa juga tahu siapa pendiri Prodi Ilmu Komunikasi. Betul, yang tadi Bang Puji bilang bukan orang sembarangan. Sosok seorang Bang Amir yang sangat luar biasa. Bang Anang mau menambahkan? Iya. Ya. Sudah ada nilai. Ya. Ya.
pebisnis dan Iya, sebagainya. pebisnis. Ya, Ya. Dan kita mau meletakkan dalam dua kutub yang diametral, nampaknya seperti itu. Ya. Jadi saya kira kalau beliau bukan ya, pas. Oke. Punya industri bisnis media, Oke. di mana bisnis media tidak yang cocok dalam komunikasi. Iya, betul. ya, berarti itu juga harus kita garis bawahi. Iya. Dan Saya bisa menambahkan sedikit. Boleh, Ya. Bang Puji. Bang, Ya. Nah, tadi cerita Bang Anang soal menjembatan itu saya teringat cerita beliau suatu waktu ke saya begini. Beliau ini kan punya majalah. Itu ada perusahaan, saya lupa dan tidak perlu saya sebutkan perusahaannya. Itu datang ke beliau memberi kontrak kurang lebih mungkin ya 50 sampai 100 juta. Beliau hanya minta, perusahaan ini hanya minta bahwa setiap kali press release kami kirim itu tolong dimuat. Lalu beliau waktu itu menjawab, Bu, Ibu kenapa mengharapkan majalah yang saya pimpin yang menjadi partner? Karena dipercaya, Pak. Karena dipercaya itulah makanya kami menjaga objektivitas, independensi, sehingga tidak bisa kalau begitu setiap release masuk kami buat, nanti kami tidak kredibel lagi. Nah, saya kira itu dilandasi oleh pengetahuan dalam bidang komunikasi kan terkait dengan betapa media itu harus menjadi institusi sosial yang menjaga independensi dan objektivitas. Lalu yang kedua yang penting juga diketahui oleh teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dosen komunikasi yang lain bahwa Bang Amir itu adalah seorang pembelajar. Kemana-mana beliau itu membawa tas travel bag, itu selain isinya baju, kalau tidak buku isinya undang-undang. Dan di mobil beliau di sub yang kedua itu pasti isinya adalah bahan-bahan kalau tidak bukunya undang-undang. Jadi, Selalu ada itu ya, Bang Puji ya. Selalu itu. Oleh karena itu banyak gagasan yang ditelurkan beliau ketika mendirikan PR2 Media, ketika membantu PKMBP meriset Dewan Pers, membantu riset Dewan Pers terkait dengan performativitas surat kabar itu belum pernah dikerjakan oleh yang lain. Termasuk saya kira usulan beliau untuk agar prodi komunikasi itu membangun konsentrasi di bidang manajemen media. Iya, Itu betul. belum pernah dikerjakan oleh yang lain. Itu karena beliau adalah manusia pembelajar yang selalu gelisah. Tidak pernah alergi internet, jadi kalau beliau penasaran dia akan selalu kejar itu di internet. Mau belajar ya, Bang Puji ya. Dan seterusnya itu. Dan kalau keluar negeri cari buku yang baru yang bisa dijadikan buku panduan. Jadi beliau adalah manusia pembelajar yang luar biasa. Yang itu membuat saya sering. Ternyata kita membahas Bang Amir itu nggak cukup. Udah lebih dari 1 jam kita ngobrol membahas tentang Bang Amir, nggak pernah cukup. Karena tadi beliau tidak hanya seorang akademisi, tapi juga seorang pebisnis. Kemudian beliau juga seorang aktivis. Yang banyak hal yang perlu kita kupas sebenarnya. Dan hal kecil tadi ya, seperti bagaimana di tasnya iya, undang-undang. Dan hal-hal kecil itu ya. Tadi yang disampaikan Bang Puji ya. Iya, itu betul. Sangat inspiratif dan semoga jadi toladan ya buat kita sebagai pembelajar. Betul sekali Bang Ali. Karena itu saya merasa Amir Effendi Siregar Corner ini memang harus segera terrealisasikan, yang kemudian
cerita-cerita yang tidak cukup 1 jam ini bisa kita lihat di Amir Effendi Siregar Corner tersebut. Nah, kira-kira untuk persiapan Amir Effendi Siregar Corner ini udah sampai sejauh mana, Bang Puji? Ya, ini kan kita lagi diskusikan dengan Bang Ali. Saya suka kontak dengan Urus, termasuk buku yang beliau akan hibahkan itu kan sudah disiapkan sebetulnya, karena kemudian terkendala oleh pandemi ini kita belum melakukan tindak lanjut. Ya, nah, tapi sudah dipersiapkan ya buku-buku sudah dipilih dan lain sebagainya. Sudah dipersiapkan itu ada ratusan buku ya yang bisa kita bawa ke prodi dan itu bisa dibaca oleh orang. Karena kalau ditempatkan di Bajiro ya saya kira selain problem teknis perpustakaannya, pengelolaannya akan agak sulit, sehingga saya kira ini sebagai sebuah bagian dari upaya merawat pemikiran. Iya, betul. Jadi selain kita nanti akan membuat semacam rak ya hasil koleksi dari buku-bukunya Bang Amir, ada juga rencana untuk pembuatan film dokumenternya, Bang Puji. Bisa diceritakan? Ya, kita akan melihat sosok beliau ini yang tadi sudah kita singgung berkali-kali sebagai seorang akademisi, sebagai seorang praktisi di perusahaan media, lalu juga sebagai seorang aktivis. Nah, ini kita akan lihat spiritnya bagaimana, pikiran-pikirannya bagaimana, sehingga dengan begitu kita generasi mendatang itu tidak bisa belajar dari situ dan tidak harus belajar dari titik nol lagi. Iya, karena ternyata kita bercerita saja nggak cukup ya Bang Puji ya. Perlu terdokumentasikan secara baik cerita-cerita, gagasan, pemikiran dari Bang Amir Effendi Siregar ini. Nah, ya untuk kesiapan Prodi Ilmu Komunikasi sendiri bagaimana Bang Ali terkait dengan Amir Effendi Siregar Corner ini? Ya, kita sudah banyak ya mempersiapkan ini. Kita akan bikin AS Corner dan juga semoga film dokumenter juga bisa kita lakukan. Dan semoga Amir Effendi Siregar Corner ini bisa menjadi representasi kehadiran ya Bang Amir, sehingga gagasan tapi juga tadi spiritnya Bang Amir itu bisa langsung dirasakan. Betul, oleh mahasiswa, oleh sivitas akademika di ilmu komunikasi. Tidak hanya UI ya pastinya ya, karena Bang Amir itu hampir milik semua orang yang akademisi, pebisnis, ya aktivis, semua mengenal beliau. Dan semoga juga AS Corner tidak sekedar menjadi semacam museum ya, tapi justru dari AS Corner inilah kemudian tumbuh berbagai macam gagasan-gagasan baru yang terinspirasi dari gagasan Bang Amir. Iya, betul sekali. Oke, Bang Puji, satu kata terakhir ya, kata atau pesan begitu ya, terkait dengan sosok Bang Amir yang mungkin sangat berkesan oleh Bang Puji. Memang tadi Bang Puji sudah bercerita banyak, mungkin sebagai closingnya kita. Ada quote ya, quote yang spesial dari Bang Amir. Quote yang sangat spesial, yang sangat membekas di ingatannya Bang Puji. Ya, pada suatu waktu saya berdua ngobrol ketika beliau akan resign dari salah satu media karena problem idealisme ya. Lalu dia pesan ke saya, Cik, kita itu tidak boleh merepotkan orang lain dalam pengertian secara material ya. Tetapi kau juga tidak boleh greedy. Tidak boleh apa, Bang Puji? Greedy, serakah. Oh, serakah, oke. Nah, jadi saya tangkap dari pelajaran beliau ini adalah bahwa sebagai manusia kita harus bekerja keras, memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kita tidak boleh serakah, karena dengan serakah itu akan membunuh kita sebagai manusia yang seharusnya menjaga keseimbangan antara keseimbangan jasmani, rohani dan seterusnya. Bang Puji, itu kata-kata yang sangat menarik, bisa diulang lagi Bang Puji? Ya, jadi akan membunuh tadi. Ya, itu interpretasi saya. Interpretasi saya. Jadi keserakahan itu akan membunuh kita sebagai manusia yang seimbang antara jiwa dan raga, antara jasmani, rohani, makhluk sosial dan karena kita bisa menyaksikanlah pada akhirnya yang disampaikan. Itu kenapa
Coba Anda bayangin beliau resign dari komisaris itu kalau dihitung dari sisi material kan cukup signifikan. Iya, betul. Gitu. Apalagi ukuran orang seperti kita. Tapi beliau lepaskan itu. Kenapa alasannya? Nah, aku butuh pekerjaan yang membuatku nyaman, Ci. Mobil, ruangan, pekerjaan yang membuat nyaman, ya. Dan karena itu aku bisa bekerja dengan baik. Gitu. Tetapi kita tidak boleh merepotkan orang lain, misalnya dengan kita tidak bekerja keras, lalu kemudian kita menjadi beban. Nah, itulah kenapa misalnya sampai detik beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merepresentasikan dirinya sebagai sosok yang sederhana. Iya. Nah, meskipun ya kesederhanaan beliau adalah kesederhanaan, tapi bagi kami adalah beliau itu sangat sederhana dengan begitu banyak atribut yang dimiliki oleh beliau. Saya kira itu yang menurut saya layak diingat lah. Selain dari yang tadi saya sudah ceritakan. Iya, jadi memang Bang Amir penekanannya pada kerja keras, tidak boleh serakah karena keserakahan akan membunuh kita sebagai manusia yang seimbang ya, Bang Puji ya. Saya agak-agak berasa terharu gitu ya mendengarkan kata-kata yang terakhir ini ya, pesan-pesan terakhir. Iya, sangat speechless ya. Bagaimanapun kita pernah bertemu dengan sosok Bang Amir. Mungkin dari Pak Anang ada mungkin sedikit quote dari Bang Amir yang sangat diingat. Tadi saya manggil Pak atau Bang gitu ya. Saya selalu terpana, Bang Anang. Iya. Intonasinya bagus. Bahasa yang disampaikan mudah dicerna gitu ya. Iya. Iya, jadi pintar boleh, hebat boleh, tapi rendah hati itu adalah kuncinya ya, Bang Anang ya. Dan Bang Amir sudah mewariskan itu. Mungkin kita semua sudah mendapatkan warisan itu. Nah, sehingga di AS Corner ini nanti harus lebih membumi lagi gagasan-gagasan dari Bang Amir itu. Kita sepertinya sudah sampai di penghujung waktu, Bang Ali. Kita tadi menyimak dari Bang Anang, Bang Puji, kita seperti menyimak sebuah ensiklopedia Bang Amir ya. Iya, betul. Dan kita bisa belajar banyak nilai-nilai tentang Bang Amir yang diajarkan oleh Bang Amir. Iya, oke. Terima kasih Bang Puji, cerita yang luar biasa yang saya sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi tadi ya, karena saya mengingat memori berapa tahun yang lalu berarti ya, sekitar 15 tahun yang lalu, karena mungkin saya hanya punya perjalanan singkat dengan Bang Amir Effendi Siregar sebagai dosen saya pada saat itu, tapi mendengar cerita dari Bang Puji yang luar biasa, hampir rasanya menetes air mata ini karena mengingat bagaimana Bang Puji harus memapah Bang Amir di waktu di Fakultas Hukum UII dan bagaimana perbincangan ketika di dalam mobil begitu ya, kita jangan serakah Ji, kita harus kerja keras Ji, dan lain sebagainya. Menarik sebenarnya cerita-cerita ini, tapi sayangnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Bang Puji sudah hadir dalam obral.com hari ini. Pak Anang juga terima kasih ya. Bang Anang, aduh saya selalu lupa. Saya kadang-kadang kalau dengan Bang, kenapa? Iya. Semoga ini jadi tradisi baru lah ya. Kita harus membiasakan ya. Iya, benar. Spirit Bang Amir itu juga ini membumi ya, dengan cara kita menyapa satu sama lain. Tapi karena di balik kata bang itu kan juga ada egalitarianisme. Betul sekali. Dan semoga ini jadi core, ada nilai ya di prodi kita. Dan kalau yang dosen-dosen perempuannya dipanggil apa dong? Bing. Bing. Apa biasanya ya? Enggak Bang Beng ya.
Nggak bank, Unik. hati-hati. Nanti ada produk ikut jadi sponsor kita nanti di Oke, sini. itu kalau diulang ya. Iya, kalau diulang. Oke. Ya, terima kasih juga Pak Bang, enggak kan? Bang. Perlu kebiasaan memang. Iya, karena begini, Bang Ali. Saya dengan Bang Anang itu punya hubungan yang sulit saya gambarkan dengan kata-kata. Karena beliau ini dulu adalah guru saya. Nah, itu hebatnya Bang Amir ya, bisa memupus jarak antara Nah, guru itu dengan dia. Saya harus dengan muridnya. makanya harus segera tuh Amir Effendi Siregar Corner itu harus segera ada supaya membumi. Saya belajar terus bagaimana mengikis jarak antara mantan guru dan mantan murid ini. Ini juga pesan buat Obralian ya. Betul sekali. Obralian. Dan mungkin akan jadi sapaan baru buat Prodi Ilmu Komunikasi Bang ya, Ya. agar untuk membangun spirit egalitarianisme di kalangan Betul. kita semua. Ya. Sehingga dengan sapaan Bang. Iya. Nanti untuk yang Mbak-mbak, ya Mbak lah mungkin ya. Mbak mungkin ya, oke. Terima kasih Bang Anang atas kehadirannya, atas cerita yang luar biasa, banyak sekali tadi yang disampaikan. Mungkin bisa nanti kita Ya. masukkan di dalam bagian dokumenternya Bang Dan Amir ya. meskipun Bang Anang hadir secara offline, Iya. tapi kita tetap patuh pada standar Betul, kita berjarak ya. kesehatan di Meski masa kita- pandemik ya. Ya, jarak fisik kita jaga, tapi jarak sosial kita dekatkan. Begitu ya, Betul. Bang Ali? Enggak, silakan closing, Bang Ali. Oke, Obralian, demikian obrolan kita selama 1 jam bersama dua orang yang sangat dekat dengan Bang Amir Effendi Siregar. Ada Bang Anang dan ada Bang Puji. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kita bisa belajar dari apa yang sudah saling kita diskusikan pada hari ini. Baik, kita akhiri obral.com pada edisi ketiga ini dan kita akan bertemu lagi dengan obral.com pada edisi selanjutnya. Dan banyak sekali edisi yang sudah kita persiapkan. Betul sekali. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di obral.com, ruang berbagi inspirasi. Dadah. Dadah.